Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami kelompok 8 dalam materi kepemimpinan situasional dengan anggotanya Ahmad Rizal Fatan dan tentunya saya sendiri Muhammad Reza Pahlevi, lalu Rifan Maulana, Riki Rihardi, dan Soleh. Ini merupakan tugas mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu Bapak Rohman Agus Jatnika. Dalam pembahasan ini kami membaginya menjadi 7. Yang pertama itu teori dan pengertian, keterampilan, tips kepemimpinan situasional, aspek perkembangan individu, tingkat perkembangan individu, penyesuaian, dan kesimpulan. Oke, kita lanjut ke materi pertama, yaitu teori dan pengertian. Sejarah teori situational leadership. Kita mulai dari sejarahnya. Teori kepemimpinan situasional adalah teori kepemimpinan yang dikembangkan oleh Paul Hersey dan Ken Blanchard pada akhir tahun 1960-an. Mereka menulis topik tersebut adalah mendalam pada buku Management of Organization Behavior, yang kemudian menjadi textbook dan sudah terbit hingga edisi yang ke-10. Awalnya, teori ini dinamakan Life Cycle Theory of Leadership. Kemudian, pada pertengahan 1970-an berganti nama menjadi Situational Leadership Theory. Sekitar akhir 1970-an hingga awal 1980-an, kedua penulis tersebut akhirnya berpisah dan mengembangkan teori kepemimpinan situasional tersebut sendiri-sendiri. Paul Hersey menyebutnya sebagai Situational Leadership Model, sedangkan Ken Blanchard menamakan Situational Leadership 2. Jadi, teori kepemimpinan ini sudah berusia 5 dekade, cukup tua juga, dan ternyata masih relevan hingga hari ini. Lalu, apa itu kepemimpinan situasional? Kepemimpinan situasional adalah leadership atau gaya kepemimpinan yang digunakan seorang leader yang berbeda-beda, disesuaikan dengan tingkat perkembangan para pengikutnya atau follower readers. Kita akan belajar seberapa fleksibel seorang pemimpin menyesuaikan gaya kepemimpinannya dan seberapa baik pemimpin tersebut mengenali tingkat follower readers tadi itu dan memilih leadership style yang tepat. Dari pemahaman ini, artinya tidak ada satu gaya kepemimpinan yang terbaik. Kepemimpinan yang efektif bergantung sesuai situasi dan kondisi. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada 3 keterampilan yang dibutuhkan dalam situational leadership. Yang pertama, goal setting, yang kedua, diagnosis, yang ketiga, matching. Keterampilan situasional membutuhkan 3 keahlian yang perlu dikuasai oleh seorang pemimpin. Kita singkat menjadi GDM supaya mudah diingat ya. Yang pertama, goal setting. Goal setting atau keterampilan menetapkan tujuan adalah kemampuan yang penting yang mesti dikuasai seorang leader. Goal setting adalah bagian dari siklus manajemen kinerja atau performance management. Yang kedua, keterampilan diagnosis kepemimpinan situasional. Di sini, pemimpin perlu belajar mendiagnosis tingkat perkembangan orang-orang yang bekerja sama dengannya dalam setiap target pekerjaan mereka. Istilahnya follower readers. Metaforanya seperti seorang dokter yang mendiagnosa pasiennya dengan tepat sebelum memberikan obat yang paling efektif. Yang ketiga, keterampilan matching. Seorang pemimpin melakukan matching untuk menyesuaikan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat perkembangan para pengikutnya. Efektivitas pemimpin di sini tergantung seberapa cakap Anda mendiagnosa anak buahnya dalam memilih leadership style yang tepat. Cukup sekian materi dari saya, yaitu Muhammad Reza Pahlevi tentunya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu dengan seseorang yang sangat hebat, yaitu Ahmad Rizal Fatan tentunya. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Reza Pahlevi atas penyampaian materinya. Saya akan melanjutkan materi mengenai
Tipe-tipe dalam kepemimpinan situasional. Dalam teori kepemimpinan situasional, terdapat 4 gaya kepemimpinan yang berbeda-beda untuk setiap jenis situasi yang berbeda. Leadership style tersebut adalah S1 Directing, S2 Coaching, S3 Supporting, dan S4 Delegating. Keempat gaya kepemimpinan tersebut adalah hasil perpaduan antara perilaku direktif dan suportif dari sang pemimpin. Mari kita kupas satu persatu pengertiannya seperti apa ya. Yang pertama adalah S1 Directing. Ditandai dengan gaya kepemimpinan di mana perilaku direktifnya tinggi, sedangkan suportifnya rendah. Peran pemimpin sangat sentral di sini, yakni dalam memberikan directing atau pengarahan, sedangkan kurang dalam hal memberikan dukungan kepada pengikutnya. Yang kedua adalah S2 Coaching. Ditandai dengan gaya kepemimpinan di mana perilaku direktif masih tinggi, namun tindakan suportif dari pemimpin juga tinggi. Peran pemimpin masih sentral di sini, namun pemimpin juga memberikan dukungan atau support yang tinggi terhadap pengikutnya untuk melaksanakan tugas-tugas mereka. Lalu yang ketiga adalah S3 Supporting. Gaya ini ditandai dengan gaya kepemimpinan di mana perilaku direktif rendah dan perilaku suportif pemimpin tinggi. Di sini leader mulai mengurangi porsi memberikan instruksi dan lebih banyak memberikan dukungan kepada bawahan mereka. Lalu yang terakhir ada S4 Delegating. Ditandai dengan gaya kepemimpinan di mana perilaku direktif dan suportif sama-sama rendah. Di sini ditandai para pengikut yang lebih dominan dalam membuat perencanaan dan mengimplementasikan tugas-tugasnya dengan caranya sendiri. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih kepada Saudara Ahmad Rijal atas penyampaian materinya. Saya akan melanjutkan materi mengenai aspek perkembangan individu. Setelah Anda memahami keempat leadership style dalam kepemimpinan situasional tersebut, saatnya untuk belajar mendiagnosa tingkat perkembangan bawahan Anda. Dalam teori situasional leadership, tingkat perkembangan individu tersebut dapat dilihat dari dua aspek, yakni kompetensi dan komitmen. Pengertian kompetensi adalah perpaduan antara tiga hal, yaitu knowledge atau pengetahuan yang dimiliki seseorang dalam area spesifik tertentu, skill atau keterampilan yaitu kecakapan seseorang untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu, dan task atau tugas, yakni pekerjaan yang wajib dikerjakan yang menjadi tanggung jawab dirinya. Sedangkan pengertian komitmen di sini adalah perpaduan antara motivasi individu untuk menyelesaikan suatu tugas dan level confident atau kepercayaan diri dalam menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai tingkat perkembangan individu. Terdapat 4 tingkat perkembangan individu yang ditandai dengan D1, D2, D3, dan D4. Huruf D di sini menunjukkan development level. Development level D1, level ini ditandai dengan kompetensi yang rendah namun komitmennya tinggi. Anak buah di sini mempunyai antusias yang tinggi dan siap untuk belajar, walau dia belum punya kompetensi tertentu. Development level D2, level ini ditandai dengan kompetensi yang rendah hingga sedang, namun komitmennya rendah. Di sini kompetensi anak buah meningkat namun belum siap mengambil tanggung jawab atas proses dalam pekerjaannya. Development level D3, level ini ditandai dengan tingkat kompetensi yang sedang hingga tinggi, sedangkan tingkat komitmennya bervariasi. Di sini kompetensi anak buah telah meningkat dan mereka sudah tidak perlu terlalu diarahkan seperti di level D2. Development level D4, level ini ditandai dengan tingkat kompetensi yang tinggi dan tingkat komitmen yang tinggi pula. Individu di sini juga berkompeten sehubungan dengan pekerjaannya dan termotivasi penuh untuk mengambil tanggung jawab atas pekerjaannya. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Ricky Rihardi. Terima kasih kepada Saudara Soleh atas penyampaian materinya. Saya akan melanjutkan materi mengenai gaya kepemimpinan dan tingkat perkembangan individu. Berdasarkan pengertian leadership style dan development level di atas,
maka kita bisa mematchingkan atau mencocokkan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat perkembangan individu. Jadi untuk development level D1, maka gaya kepemimpinan yang sesuai gunakan S1 directing. Karena individu dengan kompetensi yang rendah untuk memimpin dengan pengarahan yang tinggi. Demikian pula untuk D2, gunakan gaya S2 coaching. Karena individu dengan kompetensi dan komitmen yang rendah butuh seorang pemimpin dengan pengarahan dan dukungan yang tinggi pula. Sedangkan untuk level D3, gunakan gaya kepemimpinan S3 supporting. Pada fase ini, individu telah bekerja cukup lama, sehingga memiliki kompetensi yang tinggi namun mulai merasa jenuh, sehingga komitmennya menurun. Oleh karena itu, individu ini membutuhkan pemimpin dengan tingkat dukungan yang tinggi. Dan terakhir, untuk development level di D4, maka gunakan leadership style as a part delegating. Individu pada tingkat ini bisa dikatakan senior, dengan kompetensi dan komitmen yang tinggi, sehingga pemimpin dapat memberikan kepercayaan dalam menyelesaikan soalan ataupun pengambilan keputusan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk kesimpulan akan disampaikan oleh Saudara Rifan Maulana. Terima kasih Saudara Riki atas penyampaian materinya. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari modul kepemimpinan situasional ini. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan keempat gaya kepemimpinan yang telah disampaikan oleh teman saya tadi, tidak ada yang dikatakan gaya yang paling efektif bagi seorang pemimpin. Mengapa begitu? Ya, karena pemimpin yang efektif itu harus fleksibel dan adaptif di setiap situasi yang ada. Dari sinilah asal mula istilah kepemimpinan situasional. Gaya kepemimpinan perlu kita sesuaikan dengan tingkat kesiapan individu yang berbeda-beda. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. See you on the next video guys.